Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya Hanif Abdillah Arif. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini saya akan memberikan satu kisah tentang azan. Bagaimana pertama kali Rasulullah SAW mensyariatkan tentang azan, dan siapa yang pertama kali yang mempunyai ide tentang lafaz azan yang sekarang ini. Perlu kita ketahui bahwa lafaz azan yang sering kita dengar 5 waktu sholat ini ternyata bukan Rasulullah SAW yang mempunyai ide tersebut. Bukan. Rasulullah SAW bukan mempunyai ide tentang lafaz azan, tetapi ada salah satu sahabat yang bermimpi tentang lafaz azan tersebut. Itulah yang kita akan kisahkan pada kesempatan ini. Pertama-tama, azan disyariatkan ada riwayat mengatakan bahwa azan itu disyariatkan tahun kedua Hijriah. Dan ada juga mengatakan bahwa azan itu disyariatkan sebelum Hijriah. Jadi sebelum Nabi SAW masih di Mekah, di situ diriwayatkan di situ mengatakan bahwa azan dikumandangkan atau azan disyariatkan pada tahun sebelum Hijriah. Tetapi yang zahir atau yang masyhur mengatakan bahwa azan dikumandangkan, disyariatkan azan setelah Rasulullah SAW hijrah, tahun pertama hijrah, ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Kisahnya gini, ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah hijrah, Rasulullah SAW sampai ke Madinah dan membangun suatu masjid dengan tangannya sendiri bersama sahabat-sahabatnya. Dan pada waktu itu perlu kita ketahui teman-teman bahwa bahwa pada waktu itu umat muslimin banyak sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Makanya Rasulullah SAW berinisiatif, bermusyawarah bersama sahabat-sahabatnya bahwa kira-kira bagaimana caranya supaya kita bisa memanggil orang yang sibuk dengan kesibukannya untuk berkumpul satu tempat untuk menunaikan sholat. Itu pertanyaannya, di musyawarah Rasulullah SAW. Karena perlu kita ketahui bahwa di sana itu sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Orang tidak mungkin menunggu waktu sholat yang begitu panjang, menunggu di masjid demi melaksanakan sholat dan meninggalkan pekerjaannya masing-masing. Tidak. Ya, Rasulullah SAW bermusyawarah bersama sahabat-sahabatnya tentang bagaimana caranya agar manusia umat muslimin berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Begitulah. Teman-teman rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita mengibarkan bendera dan membakar api, menyalakan api. Ketika bendera dikibarkan dan menyalakan api, ya itulah waktunya untuk menunaikan sholat 5 waktu. Dan Rasulullah mengatakan tidak. Kita telah mengikuti majusi tentang api, majusi penyembah api. Rasul mengatakan tidak. Bagaimana kira-kira kalau orang yang tidur, dia kan tidak mendengar atau tidak melihat bendera tersebut. Ada yang sahabat mengatakan bahwa, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita membunyikan lonceng. Ketika lonceng berbunyi, manusia akan umat muslimin akan mendengarkannya dan tiba waktu sholat. Rasulullah mengatakan tidak. Itu menyerupai kaum Yahudi. Terus ada yang bilang lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita meniup trompet? Rasul mengatakan tidak. Itu menyerupai kaum Nasrani. Begitulah. Mereka bermusyawarah bersama Rasulullah SAW tentang bagaimana caranya untuk memanggil umat muslimin untuk melaksanakan sholat. Pada waktu itu, Rasulullah SAW bersama sahabatnya tidak mempunyai atau tidak menyelesaikan masalah tentang bagaimana cara memanggil umat muslimin untuk melaksanakan sholat. Di hari kemudian, salah satu sahabat bermimpi yang bernama Abdullah bin Zaid. Bermimpi tentang apa? Tentang azan. Bermimpi tentang azan. Beliau menceritakan bahwa di dalam mimpi saya melihat seorang laki-laki yang berbaju hijau menjual lonceng. Saya bertanya kepadanya, wahai penjual, apakah kamu bisa menjual lonceng tersebut kepada aku? Penjual itu menjawab, untuk apa? Untuk apa kamu membeli lonceng ini? Abdullah bin Zaid menjawab, saya ingin memakainya untuk memanggil umat muslimin untuk melaksanakan sholat sebagai tanda telah masuk waktu sholat. Laki-laki itu mengatakan dalam mimpinya yang berbaju hijau mengatakan bahwa tidak.
Saya telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadamu bahwa ada lafaz atau ada kata-kata yang kamu bisa pakai untuk memanggil umat muslimin untuk melaksanakan sholat. Itulah kata-kata azan yang seperti kita dengar setiap waktu sholat. Ketika pagi harinya Abdullah bin Zaid pergi bersama Rasulullah SAW menceritakan tentang kisah tersebut dalam mimpinya bahwa ya Rasulullah, saya telah melihat mimpi saya begini menceritakan bahwa di dalam mimpi saya menceritakan mengajarkan kepada saya suara azan begini. Rasulullah mengatakan, ya, itulah mimpi yang benar. Ketika Umar bin Khattab mendengar cerita tersebut dari Abdullah bin Zaid, Umar bin Khattab mengatakan bahwa ya Rasulullah, saya juga melihat semalam mimpi yang sama. Begitulah, ketika Rasulullah SAW mendengar cerita tersebut dari Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab, Rasulullah memanggil sahabat-sahabatnya mengatakan bahwa cara memanggil umat muslimin untuk menunaikan salat dengan kalimat Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu Rasulullah sampai terakhir. Begitulah. Dan Rasulullah SAW menyuruh kepada Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan kepada Bilal bin Rabah bagaimana cara mengumandangkan azan. Karena pada waktu itu cuma Bilal bin Rabah yang mempunyai suara yang lantang dan indah. Begitulah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pertama kali azan ditemukan. Kita ketahui bahwa azan pertama ditemukan bukan dari Rasulullah SAW, tetapi para sahabatnya yang bernama Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka melalui mimpi. Insya Allah kita akan melanjutkan kisah kita tentang muazzin Rasulullah SAW. Siapakah muazzin Rasulullah SAW? Dan ternyata muazzin Rasulullah SAW bukan cuma Bilal bin Rabah, bukan. Ada beberapa muazzin Rasulullah SAW yang jarang disebutkan namanya. Kita hanya mendengar Bilal bin Rabah, Bilal muazzin Rasulullah SAW, tetapi tidak ada muazzin Rasulullah SAW yang lain. Insya Allah kita melanjutkan kisah-kisah yang menarik tentang sahabat Nabi Muhammad SAW dan kisah-kisah para tabi'in dan orang-orang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.